Halo pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi di acara Ngobrol Happy. Happy. Nah, gimana Mas? Menyenangkan. Iya. Hari ini nuansa kita merah ya? Merah nih. Merah artinya berani. Berani. Berani, iya. Karena memang kita di dalam setiap langkah kita harus berani. Berani menghadapi tantangan. Benar. Kemudian berani aktif, berani berimprove, termasuk berani menghadapi semua tantangan untuk lebih maju. Ini ngomong tentang tantangan ya. Kita jadi ingat ketika dulu waktu masa-masa sekolah ya. Nah. SMA, kuliah. Pastinya banyak kenang-kenangan yang banyak. masih tersimpan kan? Betul loh. Banyak sekali hal-hal yang selalu kita ingat, termasuk kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan. Ya, apalagi tentang organisasi ya. Benar. Saya tuh seneng banget ya. Dulu mulai kecil di SMP tuh udah ikut organisasi sekolahan. Kemudian ketika terjun di masyarakat juga ikut organisasi. Kayak Karang Taruna dan lain sebagainya. Bahkan saya menjadi seorang mahasiswa. Pasti banyak sekali organisasi-organisasi di luar sana. Ini kalau kita ngomong tentang organisasi ya. Kalau Farah sendiri boleh dong sedikit menceritakan apa sih organisasi yang pernah diikuti atau pernah menjadi bagian lah dari Farah? Kalau dari SMP sampai SMA itu ya kayak organisasi internal dari SMA. Kayak ada PMR, OSIS. Nah, kebetulan di kampus ini ada organisasi yang sangat top. Sangat top. Stop apa itu? Nah, namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Tahu nggak? Ya tahu lah. Siapa sih yang nggak tahu dengan GMNI? Benar. Itu memang salah satu organisasi yang bisa dikatakan itu wah banget gitu, sih. Kan? Terus ini kayaknya nih ya, apa yang kita sampaikan tadi ada hubungannya dengan tamu kita, tamu istimewa di acara Ngopi. Ada siapa? Yuk kita panggil. Inilah ada Mas Hari PR yang merupakan ketua dari PAGMNI. Kemudian ada Aris Umar selaku sekretaris PAGMNI. Oke, selamat datang di acara Ngopi. Apa kabar? Ini nggak tahu, kenapa kok baju kita tiba-tiba samaan gini ya? Ada kemiripan. Apa janjian atau apa ini? Emang kebetulan apa? Atau nggak tahu sih, memang tadi bawaannya ketika kita mau ngopi ke sini ya, saya tuh pengennya emang kok nuansanya tuh pengen warna yang cerah-cerah, yang asik-asik, apalagi merah kan berani ya. Ada maknanya juga sih warna merah kan, berani gitu. Berarti kita emang ada match hari ini ya, atau mungkin feeling kita emang sama hari ini ya. Nah. Oke. Ini Mas Hari dan Mas Aris Umar ya, dari GMNI. Kita kenalan dulu ya. Dengan siapa dulu ini? Dari Pak Hari dulu. Pak Hari dulu ya. Oke. Pak Hari kita kenalan dulu tentang Pak Hari ini apa sih kegiatannya dalam kegiatan sehari-hari. Iya. Kegiatan keseharian saya sebenarnya ada dua ya wajibnya, yaitu sebagai akademisi di FISIP Unpad Banyuwangi sebagai salah satu dosen di sana. Kemudian juga dalam tahap penyelesaian studi doktoral di FISIP juga di Universitas Jember. Jadi aktif wajibnya di sana, kira-kira begitu. Terus kemudian aktivitas lain selain sebagai peneliti, kami juga sebagai reviewer di jurnal nasional dan internasional gitu. Oh, hebat ya ternyata ya. Itu sekelumit ya, pasti masih banyak lagi kan hal yang lainnya ya. Ya. Itu tentang Mas Aris. Nah, kalau tentang Mas Aris Umar ini, aktivitas sehari-hari itu bagaimana? Apa ya, aktivitasnya lebih banyak di kampung-kampung. Saya memang sejak kuliah selalu keluyuran di kampung-kampung, dengan cari rezekinya di sana. Ya apa saja yang bisa dijual dari potensi di kampung itu aja. Dari pertanian, gitu. Jadi kita beda dengan Mas Hari. Lebih ke bersosial ya? Iya, seperti itu. Jadi lebih ke jadi petani lah sebenarnya. Jadi petani. Ini kayaknya menarik ya. Iya, menarik. Kita kembali ke Mas Hari Mas ya, tentang kegiatan. Seperti kegiatannya dilakukan ya kan, ada tadi penelitian dan lain-lain. Itu seperti apa saja sih yang dilakukan? Ya, sebenarnya ini kan menyambung apa yang dilakukan oleh kawan saya Mas Aris ini. Jadi kalau Mas Aris itu memang konstruksinya adalah konstruksi sosial. Gitu. Cuman kalau saya dalam dunia riset itu bagaimana mengenalkan kepada publik hal-hal yang ada di lapangan gitu kan. Banyak hal-hal di lapangan itu yang tidak semuanya dapat dipahami gitu secara akademik. Jadi kami menangkapnya seperti itu. Jadi konsensus itulah setidaknya dalam konsensus baju merah kira-kira gitu. Jadi
dalam prinsip kami itu saya ini pemikir, kalau Mas Aris pejuang. Pejuang. Jadi motonya kan memang seperti itu prinsipnya. Pejuang pemikir, pemikir pejuang. Jadi kira-kira gitu. Jadi terkonek memang. Ya kira-kira connect juga gitu. Jadi berkesinambungan nih Mas, pemikir dan pejuang. Gitu ya. Iya. Berat nggak sih melakukan hal seperti itu? Saya berangkatnya dari suka aja. Saya berangkatnya dari suka. Jadi tidak ada hal yang memberatkan tatkala kita itu memang suka di situ. Jadi konsep saya itu pertama adalah suka, kemudian riang gembira, kemudian belajar bersama, dan yang keempat adalah membangun relasi. Jadi konteks saya itu apapun kegiatan saya itu bermuara kepada 4 prinsip itu. Jadi itu aja. Gitu. Oh iya. Benar. Itu tentang Mas Hari Ya. ya. Nah, untuk Mas Aris Umar kan tadi tentang bersosial di kampung-kampung. Apa saja sih yang sudah dilakukan? Karena kita hidup di kampung, apa saja yang di kampung terkait harus kita lakukan. Misalkan sejauh ini kan mungkin banyak dari kawan-kawan itu mengenal saya lebih kepada persoalan pendampingan kasus-kasus pertanahan, kasus-kasus agraria di Pancer, di Gerajakan, di Sarongan, ya gitu, dengan beberapa senior pada waktu itu. Ya. Nah, ya karena hari ini sudah mulai bergeser isunya kan, ya kita tidak pada persoalan kasus-kasusnya saja, tetapi bagaimana kita membangun perekonomian bagi kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang lagi berkonflik agraria. Rata-rata kan katanya ini tanah negara dikuasai, bagaimana kita bisa memanfaatkan. Jadi kita menunjukkan wujud dari manfaat keberadaan tanah yang dikelola oleh warga atau saudara-saudara kita yang hari ini lagi bersengketa, ya kita wujudkan dengan usaha apa yang bisa mereka lakukan dari sisi pertanian yang mereka lakukan. Rata-rata kan di pertanian. Itu saja kalau di saya. Nyambung dengan Mas Hari, ya saya yang memang yang praktek dari hasil penelitiannya beliau, saya coba untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan di masyarakat. Terkait hari ini yang lagi booming kan ya UMKM apa dan sebagainya. Jadi produk-produk yang mereka dapat mereka produksi di sana, ya itu coba kita pasarkan lah ibaratnya gitu. Bisa dibilang kalau Pak Herinya sendiri sebagai pemikir sebuah konsep bisa, dan Mas Aris tuh selaku mengeksekusi langsung ke masyarakat gitu. Ya seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Artinya banyak sekali kontribusi yang bisa bisa dilaksanakan ke masyarakat, dan Ya. itu sudah terrealisasi sekarang. Hari ini alhamdulillah kita bisa, ya tidak mesti semuanya bisa kita praktekkan, tetapi ada beberapa yang sudah kita lakukan dari hasil risetnya Mas Hari. Ini yang banyak tidak diketahui oleh kawan-kawan, gitu kan. Ya saya sedikit cerita dulu nih. Saya dengan Mas Hari ini ketika bergame ini bareng, gitu kan. Nah ternyata berkonflik, gitu kan. Menurut kawan-kawan, tetapi kan ya namanya dinamika itu, ya hari ini kita bisa ketemu ternyata punya jalan yang berbeda, tetapi arahnya sama, ya gitu itu aja sebenarnya. Iya. Tadi kita ngomong tentang agraria ya. Agraria kemudian ada punya dengan tanah pasti ya. Tadi di daerah mana tadi? Di Gerajakan, hari ini Gerajakan. yang terakhir Itu kalau di Pancor. Gerajakan termasuk yang itu juga ya, yang diperjuangkan atau di tanah pusaka itu Tanah ya. Iya. Nah, itu untuk menghadapi hal seperti itu bagaimana sih caranya atau kesulitannya atau mungkin hal yang emang kadang-kadang kita tuh harus berjuang ekstra itu gimana itu? Ya selama yang saya hadapi di Gerajakan saya lebih sudah hampir 10 tahun ya. Sudah hampir 10 tahun lebih lah kita di sana mulai 2013. Nah, tantangan yang paling berat ketika menghadapi persoalan itu bukan di persoalannya sih sebenarnya, tetapi bagaimana memberikan pemahaman atau penyadaran kepada masyarakat itu sendiri terkait mereka itu punya persoalan yang mereka harus perjuangkan. Jangan sampai menjadi lahan komoditi kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip punya kepentingan terkait itu. Jadi kita cara mengompakkan, kita harus memberikan pemahaman yang benar terkait ini aturannya. Kita memang hari ini punya persoalan dengan negara, tetapi kita tidak boleh melawan negara. Kita harus ini loh dasar hukumnya sampean, dasar pemikirannya sampean harus berbuat meminta lahan itu kembali menjadi lahan jenengan dan sebagainya. Ini dasarnya. Jadi kita tidak hanya sekedar mendorong, tetapi kita juga kasih pemahaman. Kita belajar bareng-bareng dengan mereka. Iya. Berarti antara Mas Hari dan Mas Aris memang selalu ada koneksi, selalu klop dalam berbagai hal ya? Iya, sama. Jadi kalau Mas Aris itu memang domain di lapangannya gitu, dalam pendekatan
konflik sosial ini, beberapa tulisan saya tentang konflik sosial juga studinya di situ gitu. Jadi saya menangkap bahwa fenomena di sana itu dalam pendekatan sound government gitu. Jadi ada kepentingan pemerintah, ada kepentingan masyarakat, dan ada kepentingan market pasar tanda kutip. Jadi hasil riset saya itu, hasil tulisan saya itu kemudian saya serahkan kepada Mas Aris gitu. Jadi mana ini yang kemudian bisa dilaksanakan dan mana yang tidak, kira-kira gitu. Bagaimana membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ada ya, pihak-pihak yang berkepentingan. Kira-kira begitu. Iya. Ternyata sangat menarik ya. Sebentar, satu lagi pertanyaannya. Apakah ini termasuk juga sebagai salah satu cara untuk mendidik kader-kader yang misalnya masih duduk di bangku kuliah? Iya. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Mas Aris dan beberapa kawan yang lain ya dalam konteks lapangan itu seringkali menjadi bahan studi saya untuk mengajak teman-teman muda, kawan-kawan muda, para junior-junior saya khususnya itu untuk melakukan riset, dan alhamdulillah beberapa riset yang kebetulan kami pandu gitu, baik di program kementerian, baik PHBD maupun PKM itu mendapatkan apresiasi, bahkan ada yang mendapatkan juara favorit, kemudian bahkan ada yang emas, dan itu menangkap fenomena-fenomena sosial, kebudayaan, kekayaan lokal yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang cenderung tidak dipahami bahwa itu sebenarnya hal yang sangat menarik dan unik ketika diangkat di konsep negara, kira-kira begitu. Ternyata menarik ya kita ngomong tentang GMNI ya, banyak hal ternyata yang sudah dilakukan untuk negeri ini, bisa dikatakan begitu ya. Oke, baik. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi di Ngopi tentunya setelah jeda berikut ini. Masih di Ngopi, Ngobrol Happy.